Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Oke, bertemu kembali dengan kami kelompok 5 PPG Prajabatan 2023 kelas 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil UTS kami mengenai pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Di sini kami yang beranggotakan Isdiatul Afifah, Liska Aji Madani, dan yang ketiga Maghfiratul Hibdiyah. Kami bertiga di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai memodifikasi modul ajar. Penyusun Maghfiratul Hibdiyah SPD, Instansi SDN Bandung Rejosari 1. Tahun penyusunan tahun 2023-2024. Jenjang sekolah SD. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Fase B, kelas 4. Bab 3. Tentang lihat sekitar. Elemen menulis. Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Alokasi waktu 2 JP. Di sini kami bertiga akan memperbaiki modul ajar yang telah disusun oleh Bu Maghfiratul Hibdiyah. Yang perlu diperbaiki, yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang dirancang belum memenuhi aspek A, B, C, D. Hal ini akan sulit untuk guru memberikan penilaian. Dan yang kedua, yaitu mengenai konsistensi dalam penggunaan kata belum sesuai. Dan yang ketiga, dalam rencana pembelajaran dan LKPD belum terdapat CRT. Dan yang keempat, yaitu rencana pembelajaran belum ada asesmen kognitif untuk mengukur kesiapan peserta didik. Dan yang terakhir yang perlu diperbaiki itu adalah dalam rencana pembelajaran ini belum ada soal pengayaan, soal remedian untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ada 5 hal yang perlu kita perbaiki dalam modul ajar ini. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, tujuan pembelajaran belum terdapat aspek ABCD. Di antaranya tujuan pembelajaran itu adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi kata-kata yang memiliki awalan ber dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, siswa dapat memahami penggunaan kata-kata yang memiliki awalan ber. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menggunakan kata-kata yang memiliki awalan ber dalam kalimat-kalimat sederhana. Kemudian setelah dimodifikasi sesuai aspek ABCD, tujuan pembelajaran menjadi melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu bernalar kritis, mengenal pemakaian awalan ber dan menggunakannya. Lalu di breakdown ke indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Di antaranya, setelah kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat bernalar kritis, mengidentifikasi kata-kata yang memiliki awalan ber dalam bahasa Indonesia dengan baik. Lalu yang kedua, setelah kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat bernalar kritis, memahami penggunaan kata-kata yang memiliki awalan ber dengan baik. Lalu yang ketiga, setelah kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat bernalar
kritis menggunakan kata-kata yang memiliki awalan ber dalam kalimat-kalimat sederhana dengan baik. Lalu yang keempat, setelah kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat bernalar kritis membuat kalimat dengan kata-kata yang memiliki awalan ber dalam kalimat-kalimat sederhana dengan baik. Ini termasuk dalam HOTS. Lalu yang terakhir, mempresentasikan kalimat yang dibuat dengan kata-kata yang memiliki awalan ber dalam kalimat-kalimat sederhana dengan baik. Selanjutnya, yaitu konsistensi dalam penggunaan kata belum sesuai. Sebelum dimodifikasi, pada kolom tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna terdapat perbedaan penyebutan antara siswa dengan peserta didik. Kemudian setelah dimodifikasi pada tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna diseragamkan dengan mengaplikasikan peserta didik untuk konsistensi dalam penggunaan katanya. Kemudian LKPD. Dalam LKPD yang belum dimodifikasi terdapat bacaan di mana belum mencangkup aspek CTRL. Kemudian LKPD yang sudah dimodifikasi diperbaiki dengan dicantumkan aspek CTRL di dalamnya. Lalu yaitu penambahan asesmen kognitif untuk mengukur kesiapan peserta didik. Dikarenakan pada modul ajar sebelumnya atau pada modul ajar yang kami modifikasi belum terdapat asesmen kognitif, maka dari itu ditambahkan asesmen kognitif yang bertujuan untuk mengukur kesiapan peserta didik dalam materi yang akan dipaparkan. Selanjutnya, penambahan asesmen non-kognitif untuk mengukur kesiapan peserta didik. Asesmen diagnostis non-kognitif yang kami buat adalah soal yang cara pengerjaannya dengan melingkari emotikon di bawah ini sesuai dengan perasaan peserta didik. Kemudian ada soal pilihan ganda untuk melihat gaya belajar siswa. Selanjutnya, kami menambahkan soal pengayaan untuk menambah ketercapaian pembelajaran peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM. Soal pengayaan dengan kata awalan berjumlah 10 soal. Kemudian, kami menambahkan soal remedial bagi peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Soal remedial kami tambahkan dengan bahan bacaan peserta didik sebagai bahan tambahan pengetahuan siswa agar lebih memahami materi awalan ber. Kemudian ada soal yang berjumlah 5 dengan pilihan ganda. Kemudian ada kunci jawaban serta rubrik penilaian dan pedoman penskoran soal remedial. Kunci jawaban, kemudian rubrik penilaian soal remedial dengan soal pilihan ganda. Setiap soal yang dapat dijawab dengan benar mendapatkan skor 1. Setiap soal yang dijawab dengan salah mendapatkan skor 0. Pedoman penskoran, nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Terima kasih, demikian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih, jika ada pertanyaan sampaikan pada kolom komentar. Bye-bye.